Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen dengan matkul Safety Design, kali ini kami akan mempresentasikan sebuah topik yang berkaitan dengan Safety Design, yaitu Design Thinking. Mari kita lanjut. Kami dari kelompok 6, dari kelas 2 DEA, yang kami itu berkelompok 3. Kami bertiga, yaitu ada 3 orang. Yang pertama Bintang Nur Samsudin, NIM 218321003. Kemudian Julfiki Gumelar, NIM 218321013. Dan terakhir Ridwan Ramadan 218321020. Design Thinking. Kita mulai masuk ke materi Design Thinking. Dalam presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan yang di dalamnya mengenai pengertian, kemudian ada cara kerja, kemudian sejarah, dan yang terakhir yaitu tahapan. Lanjut. Pertama yaitu pengertian. Apa sih pengertian? Apa sih design thinking itu? Design thinking itu apa? Buat apa sih design thinking? Emang design thinking itu apaan? Tuh. Ya. Design thinking menurut Herbert Simon yaitu design adalah the way of thinking. Menurutnya, desain itu adalah jalannya untuk berpikir. Jadi, menurutnya itu desain itu cara untuk orang-orang untuk berpikir seperti itu. Kemudian ada menurut Rolf Fass. Design thinking menurutnya yaitu design thinking adalah method for creative action. Jadi, menurutnya itu design thinking itu adalah metode untuk orang tuh melakukan aksi-aksi kreatif untuk membuat orang tuh lebih kreatif. Metode agar orang tuh lebih kreatif dan lebih inovatif dan berpikiran open-minded dan lebih ke out of the box gitu. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dari menurut para ahli-ahli tersebut. Kita menyimpulkan bahwa design thinking adalah metode kreatif dan praktis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Hal penting yang harus ada pada design thinking adalah dia harus kreatif, di mana kita tidak menggunakan pemikiran standar untuk menyelesaikan masalah dan pemikiran ini haruslah praktis. Ya. Kesimpulannya seperti itu. Jadi design thinking itu adalah sebuah metode yang kreatif untuk memunculkan kreativitas dan praktis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Jadi dengan design thinking kita tuh lebih kreatif dan praktis untuk menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang rumit. Kemudian yang kedua yaitu cara kerja. Gimana sih cara kerjanya design thinking itu? Apa sih kegunaan dari design thinking itu? Gimana sih? Ya. Design thinking itu mempunyai yaitu untuk menyelesaikan sebuah masalah. This is a way to solve a problem. Ya, hal pertama yang harus kita tanyakan ketika ingin memulai menyelesaikan masalah adalah menanyakan beberapa pertanyaan, karena tidak semua masalah tidak dapat diselesaikan melalui metode ini. Pertama adalah, apakah permasalahannya terletak pada nilai manusia?
kedua adalah apakah sulit diselesaikan. Dan yang terakhir adalah apakah kita punya data atau mungkin jika punya pun mungkin datanya tidak relevan. Jadi sebenarnya cara kerja dari design thinking itu yaitu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sebuah masalah yang diberikan oleh orang-orang atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau manusia. Dan ke sejarah. Yang ketiga itu sejarah. Sejarahnya gimana sih? Kapan design thinking itu populer? Atau kapan design thinking itu ada? Nah, di sini ada David Kelly, disebut the father design and thinking. The father design thinking. David Kelly pada 1991 beliau membangun perusahaan pertamanya yang bernama IDEO. IDEO sendiri merupakan lembaga konsultan desain yang berlatar belakang desain produk berbasis inovasi di mana dia menyelesaikan masalah dengan metode design thinking. David Kelly menjabat sebagai CEO IDEO sampai tahun 2000 dan kembali ke Universitas Stanford pada tahun 2004 untuk mendirikan sekolah pertama yang mengajarkan muridnya bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah menggunakan metode design thinking. Sekolah itu disebut D-School. Di sini mungkin Design School. Jadi beliau, David Kelly, dia tuh udah ahli dalam melakukan design thinking, metode design thinking. Dia menggunakan metode ini di perusahaannya yang ia naungi, yaitu IDEO. Dan dia pun akhirnya pada 2004 ke Stanford University untuk membangun sekolah dan mengajar murid-murid untuk melakukan design thinking di itu. Kemudian tahapan. Apa sih tahapannya? Kita sudah mengetahui cara kerja dari design thinking, pengertiannya gimana design thinking itu. Dan ya kita pasti ingin menggunakan design thinking itu pada desain kita. Ya, lanjut. Pertama yaitu empathize. Kita harus empathize. Yang kedua, define. Kemudian ideate. Yang keempat, prototype. Dan terakhir adalah test. Ini semuanya berurutan dari empathize sampai ke test. Pertama yaitu empathize. Kita sudah mengetahui user atau pengguna yang akan dituju, maka seorang desainer perlu mengetahui pengalaman, emosi, dan situasi dari si pengguna, mencoba menempatkan diri sebagai pengguna sehingga dapat benar-benar memahami kebutuhan pengguna. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi kehidupan pengguna, dan cara lainnya. Jadi empathize di sini itu yaitu sifat empati kita. Jadi kita harus mengetahui gimana sih si pengguna menggunakan alat yang akan kita buat, alat yang akan kita desain, dan apakah alat ini nyaman digunakan oleh si pengguna atau mungkin meribetkan si pengguna tersebut. Jadi kita harus merasakan dulu gimana keseharian si pengguna atau kebiasaannya si pengguna tuh gimana. Atau sebagai contoh, apakah dia kidal atau kanan kah tangan penggunanya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu define. Setelah desainer mengerti kebutuhan pengguna, maka desainer perlu menggambarkan sebuah ide atau pandangan user yang akan menjadi dasar dari produk atau aplikasi yang akan dibuat.
Jadi setelah mengetahui apa sih kegunaan apa sih yang diinginkan oleh si user tersebut, kita harus mendefinisikannya. Mendefinisikan apa kemauan dari si user tersebut, seperti misalnya dia kidal, ya udah kita membuat sebuah produk yang dapat dilakukan oleh orang kidal, atau mungkin ada yang lain. Yes, jadi kita harus mendefinisikannya, mencoba berkonsultasi dengan usernya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ideate. Dengan kebutuhan yang ada, maka desainer perlu menggambarkan solusi yang dibutuhkan. Hal ini dapat melakukan evaluasi bersama tim desain dengan menggabungkan kreativitas dari masing-masing desainer. Setelah kita mengetahui, kita mendefinisikan apa yang dia mau, kita sudah tahu apa yang user mau, yang inginkan, kita coba mendiskusikannya bersama para desainer dalam sebuah tim. Kemudian kita dapatkan ide-ide dari semua kepala-kepala mereka. Kita kumpulkan semua ide-idenya dan kita coba alternatif yang terbaik untuk membuat desain tersebut. Kita coba berkonsultasi dengan para tim, gitu. Kemudian yang keempat yaitu prototype. Prototype ide yang sudah ada sebelumnya, maka perlu langsung diimplementasikan dalam sebuah aplikasi atau produk uji coba. Perlu dihasilkan sebuah produk nyata dan kemungkinan skenario penggunaan. Jadi setelah kita mengetahui kita mempunyai alternatif yang dipilih, kita langsung membuat sebuah prototype. Sebuah prototype untuk bisa digunakan oleh user dan kita harus dicoba ke usernya. Kita membuat prototype, kita dengan dulu sampai produksi massal, kita bikin dulu satu prototype. Apakah itu bisa bagus, apakah itu udah nyaman, maka kita ada tes. Yang kelima, yang terakhir adalah tes. Dari produk atau aplikasi uji coba yang dibuat, maka akan dilakukan sebuah percobaan dengan pengguna. Dari pengalaman pengguna dalam menggunakan produk uji coba, maka akan didapatkan masukan untuk pembuatan produk yang lebih baik dan melakukan perbaikan pada produk yang ada. Nah, jadi setelah kita mempunyai prototype, produk uji coba untuk si pengguna, maka kita akan menyuruh si pengguna untuk mengoperasikan prototype tersebut. Apakah ini sudah nyaman atau masih ada yang kurang? Kalau ada yang kurang, jadi kita harus throwback ke belakang. Kita harus menanyakan lagi ke pengguna, apa sih yang kurang? Kemudian dari hasil dari apa yang diinginkan pengguna, kita harus mendefinisikannya. Nah, kemudian ya seperti itu, kita kembali lagi dari pertama sampai ke tes lagi, dan akhirnya menyempurnakan produk tersebut. Nah, dari semua yang telah dipresentasikan oleh kami menarik kesimpulan bahwa sebagai mahasiswa Politeknik Manufaktur Bandung yang biasanya menyelesaikan masalah melalui pendekatan permasalahannya, kita juga harus memiliki metode lain yang lebih kreatif dan simpel untuk menyelesaikan masalah yang lebih rumit dan sulit untuk diselesaikan. Karena sebagai desain engineer, kita dituntut untuk memiliki pandangan yang luas dengan pemikiran yang kreatif untuk menjadi seorang desainer yang berkualitas. Jadi seperti itu. Kesimpulannya, sebagai desainer, kita harus mempunyai kreativitas yang tinggi, kemudian bisa memunculkan ide yang kreatif dan simpel dan mudah dipahami oleh
pengguna yang mempunyai masalah tersebut. Seperti itu. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, tutur kata yang tidak baik, karena saya juga masih belajar. Kami juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.